Nggak mau 3 kali, tumpahin darahnya, tumpahin darahnya, tumpahin darahnya. Ya, teman-teman silahkan cross-check lagi apakah video ini benar, tetapi yang saya dapatkan adalah potongan videonya seperti ini. Ini adalah ancaman terhadap umat muslim, ya. Dia mengatakan bahwa 1 kali, 2 kali, 3 kali diperingatkan tidak dengan tebas lehernya dan tumpahkan darahnya, katanya. Ya, dan kali ini baru kita dengar ya, ada seorang ustadz mengancam saudara-saudaranya umat muslim sendiri. Ya, jangan hanya orang Kristen yang darahnya halal saja, tetapi orang Kristen, orang Muslim juga darahnya halal katanya, ya. Karena kalau diperingatkan tidak dengar, maka tebas lehernya dan tumpahkan darahnya, supaya Jakarta ini lebih longgar katanya. Nah, namun yang menjadi fokus kita teman-teman dalam pembahasan ini adalah ia mengomentari terhadap perang Israel dan Palestina di Timur Tengah, menjelaskan tentang fakta, sejarah, dan fakta yang sebenarnya terjadi di Timur Tengah. Ternyata militer Hamas ini adalah buatan bangsa Israel, teman-teman, ya. Sangat luar biasa, sangat hebat sekali. Bangsa Israel ini menciptakan militer Hamas untuk berperang di Timur Tengah dengan untuk menghabisi rakyat sipil Palestina. Dan logika berpikir ini kemungkinan bisa juga dipakai, teman-teman, ya. Karena apa? Organisasi Hamas ini sangat kecil sekali, tetapi sampai sekarang kenapa Israel tidak membasmi atau membumi, hanguskan saja? Teman-teman bisa iya atau tidak, silakan. Ini adalah merupakan komentar, ya. Nah, jadi di sini saya melihat bahwa apa yang terjadi di Timur Tengah, ya, kalau dari perspektif iman Kristen itu sudah jelas bahwa nubuatan di dalam kitab suci Perjanjian Lama itu akan digenapi, ya. Di mana kalau berangkat dari kitab sejarah Perjanjian Lama itu sudah sangat jelas, banyak sekali nubuatan terhadap bangsa Palestina, ya, bangsa Filistin, orang Filistin, kota Gaza itu sudah terjadi, teman-teman, sejak sebelum, ya, Palestina ada, itu sudah dinubuatkan. Jadi kalau saat ini Gaza hancur luluh lantah, itu adalah penggenapan dari firman Tuhan, yaitu Yeremia pasal 47 ayat 4-7. Nah, teman-temanku sekalian, sebelum kita berkomentar lebih jauh, saya akan mengajak kita untuk simak dulu apa yang disampaikan oleh Ustadz ini, argumen daripada kedua Ustadz ini. Yang satu darahnya halal, yang satunya ingin berperang membela bangsa Palestina. Tapi Hamas nih, ya akhi, ormas kecil, kok bisa nggak hancur-hancur? Kenapa susah benar Israel ngancurin Hamas? Padahal ormas kecil kan? Kenapa nggak hancur? Dia yang bikin. Mereka perlu justifikasi buat mereka untuk membenarkan diri, untuk membantai rakyat Palestina dan memukul mundur perbatasan. Mereka perlu. Sehingga digerakkanlah, diprovokasilah rakyat Palestina oleh gerakan Hamas ini, kemudian bergerak satu orang, bom bunuh diri di perbatasan, bang, 4-5 orang lah Yahudi mati. Oke? Oh, hujah. Turunkan puluhan tank, puluhan helikopter, bantai ratusan, pukul mundur perbatasan. Tuh, selalu begitu. Kenapa nggak mati-mati nih Hamas? Kenapa? Dia yang bikin, dia perlu supaya dia bisa juga di mata internasional play victim. Anda nggak tahu yang terjadi di Palestina sekarang atau karena Hamas sebelumnya baru ya, sebelumnya PLO nggak menyerukan demikian dulu kan ya. Kan yang sampai kepada tampuk kekuasaan di Palestina Hamas kan ya sekarang nih, iya kan? Hamas apa Al-Fatah? Nggak tahu juga deh. Allah alam, kelompok-kelompok ini kelompok yang jauh dari hidayah. Kelompok-kelompok yang menjual nama Islam justru, menjual darah Palestina untuk mencari darah rakyat Palestina untuk mencari keuntungan sendiri. Oke? Hamas ini keluarnya si Ismail Haniyah itu. Nanti tahu dia menyerukan jihad di Palestina dan rakyatnya mati dibantai. Dianya berada di mana? Di hotel bintang 5 di Qatar. Kurang ajar gak? Kurang ajar si Ismail Haniyah. Rafidah. Ular. Mereka teriak-teriak jihad dan nyebarkan penderitaan rakyat Palestina dengan video-video yang ada ini untuk meraup keuntungan untuk mereka. Karena sumbangan-sumbangan tersebut akhirnya terarahkannya ke mereka. Mereka habis panen ini dengan dibantainya para rakyat Palestina. Tahu gencatan senjata kemarin yang akhirnya mereka lakukan dengan Israel?
Kesepakatan itu dia sepakati dari mana? Di tanah perang? Enggak, di hotel bintang 5, bro. Di Qatar hidupnya. Qatar adalah negeri yang terkenal memelihara para kelompok-kelompok teroris dan para dai-dai yang mengajarkan terorisme. Qatar sama Turki, syaitan ini. Syariat Islam yang kayak begini, nasehatin, peringatkan, bubar. Kenapa? Kalian mengganggu ketertiban dan maslahat umum. Masih nggak bubar, bubar, perintahkan lagi. Masih nggak mau, bubar, perintahkan lagi. Nggak mau 3 kali, tumpahin darahnya, tumpahin darahnya, tumpahin darahnya, tumpahin darahnya. Ini sampah masyarakat. Tumpahin darahnya biar cepet. Khawarij kok. Bugot. Lumayan mengurangi kepadatan penduduk di Jakarta. Syariat Islam yang kayak begini, nasehatin, peringatkan, bubar. Kenapa? Kalian mengganggu ketertiban dan maslahat umum. Masih nggak bubar, bubar, perintahkan lagi. Masih nggak mau, bubar, perintahkan lagi. Nggak mau 3 kali, tumpahin darahnya, tumpahin darahnya, tumpahin darahnya, tumpahin darahnya. Ini sampah masyarakat. Tumpahin darahnya biar cepet. Khawarij kok. Bugot. Lumayan mengurangi kepadatan penduduk di Jakarta. Baik Bapak Ibu semuanya, kita langsung ke poin tanggapannya saja ya. Gampang kali gitu mengucapkan tumpahkan darahnya sesama muslim. Ini dengarkan penjelasan saya agar kita tidak gampang mengucapkan seperti itu. Yang seperti itu ada prosedurnya. Di sini sudah saya catat ada 4 poin yang perlu kita tanggapi dari penyampaian Ustadz tadi ya. Ustadz tadi menyampaikan kalau sampai 3 kali ditegur tidak mau juga, tidak digubris juga, maka tumpahin darahnya. Loh, dia kok Khawarij kan? Nabi memerangi Khawarij, tumpahkan darahnya di medan perang ya. Terus lagi pula kalau di Indonesia nggak bakalan ada orang yang mengaku sebagai Khawarij. Paling tuduhan orang, kamu Khawarij. Tapi kalau kelompok yang mengaku sebagai Khawarij, gak bakalan ada ya, gak bakalan ada. Poin yang pertama, masalah penumpahan darah. Penumpahan darah ada syarat dan ketentuan. Yang pertama di medan perang ya, di medan perang. Kalau tidak di medan perang, ini aturan yang kedua. Maka dari itu kita merujuk ke dalam Al-Quran dulu. Quran surah Al-Maidah ayat 33, innama jazaa'ul ladzina yuharibunallaha wa rasulah wa yas'auna fil ardi fasadan. Jadi itu ada prosedurnya ya. Makanya di dalam Quran surah An-Nisa ayat 59, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum, dan pemegang kekuasaan di antara kamu. Jadi kata Allah, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, dan taatlah kepada pemegang kekuasaan di antara kamu. Kalau kita di Indonesia menganut hukum KUHP, maka halal darahnya tadi melalui hukum KUHP. Jangan sembarangan. Bukan berarti orang berdemo ditegur 3 kali nggak bubar, lalu tumpahin darahnya. Enak kali. Bukan seperti itu. Ya, bukan. Tapi melalui proses hukum. Itu dari dalil Al-Quran. Terus dari hadis seperti apa? Tidak halal darah seorang muslim kecuali 3. Yang pertama, muslim tersebut sudah kawin, sudah menikah, lalu dia berzina, halal darahnya. Yang kedua, ya, seorang pembunuh. Nah, ini halal darahnya. Yang ketiga, orang yang murtad, tapi setelah dia murtad malah menyerang agama Islam. Nah, ini halal darahnya. Kita melihat bahwa teman-teman, Ustadz Yusufi mulai gerang melihat apa yang disampaikan oleh Ustadz ini. Sampai Yusufi mencatat dan catatannya penuh sekali. Gara-gara Ustadz ini, Yusufi menjadi naik darah dan mengatakan orang yang murtad halal darahnya, orang yang membenci Islam halal darahnya, dan orang yang berzina halal darahnya. Wow, sekali lagi bahwa ini adalah merupakan pertempuran kedua Ustadz ini ya, dengan menjual doktrin dan juga ajaran-ajaran mereka. Tetapi oke teman-teman ya. Jadi saya tidak mengomentari apa yang disampaikan oleh kedua Ustadz ini, tetapi kalau kita melihat bahwa apa yang disampaikan oleh Ustadz tadi berhubungan dengan perang di Timur Tengah, Israel dan Palestina, ini sudah sangat jelas bahwa kita tidak bisa menghilangkan fakta historik di dalam kitab sejarah, kitab Perjanjian Lama. Itu sudah dinubuatkan bahwa sebelum ada
Palestina sebelum ada Gaza itu sudah dinubuatkan bahwa kota itu akan menjadi milik Israel. Kota itu, selama kota itu didiami oleh orang-orang Filistin, bangsa Israel akan terus berperang sampai habis-habisan. Dan sampai saat ini kita melihat bahwa bangsa Israel terus berperang. Dan ini adalah perintah Allah kepada bangsa Israel agar mereka terus berperang sampai menduduki tempat itu, sampai memiliki tempat itu. Makanya Palestina tidak merdeka-merdeka sampai dengan saat ini. Nah, terlepas daripada konflik atau politik ya teman-teman, kalau politik Indonesia jelas mendukung Palestina. Tetapi dari fakta sejarah tidak bisa kita menghilangkan sejarah dari kitab Perjanjian Lama. Itu adalah merupakan nubuatan, ya. Bangsa Filistin, orang-orang Filistin, kota Gaza itu akan dilululantakkan. Bahkan Allah yang akan mengurus mereka untuk berperang, dan Allah yang akan membela bangsa Israel. Itulah janji Tuhan. Siapa yang menyakiti bangsa Israel, dia akan berhadapan dengan Allah. Kiranya teman-teman, inilah video singkatnya bagi kita semua. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati, menolong kita semua. Shalom.